A. Pengertian bid'ah. Bid'ah dalam bahasa Arab berasal dari bada'a dan memiliki beragam cara membaca, antara lain bidun, memulai sesuatu. Sedangkan al-bidatu mempunyai arti sesuatu yang baru, hadat. Dari definisi ini, bid'ah adalah semua yang baru tercipta atau dimulai, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Bid'ah dalam arti ini sebagaimana firman Allah SWT. Artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Al-Baqarah 117. B. Amaliyah dan ibadah warga Nu yang sering dituduh bid'ah dolalah. 1. Membaca usolli sebelum takbir dalam setiap salat. 2. Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya dalam salat. Membaca Sayyidina pada sholawat saat tahiyat. 3. Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan pujian yang berlebihan dari umatnya. Membaca doa kunut. Nabi Muhammad SAW melakukan kunut hanya saat terjadi bencana yang disebut kunut nazilah. Bersalaman setelah salam dalam salat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya dan melakukannya. 4. Wiridan berjamaah dengan suara keras setelah salat fardu. 5. Nabi menganjurkan berzikir sendiri-sendiri dengan suara yang pelan. 6. Tahlilan di malam Jumat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan urut-urutan bacaan tahlil seperti yang dikenal sekarang. 7. Solawatan. Solawat yang diajarkan Nabi yang boleh dilakukan, sementara yang dibaca dalam acara solawatan adalah karya ulama-ulama setelah masa kenabian. 8. Manakiban. Dianggap terlalu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga seolah lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. 9. Ziarah kubur. Dianggap meratapi kematian atau meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. 10. Waktu imsak 10 menit sebelum masuk subuh. Waktu dimulai puasa adalah ketika masuk waktu subuh, sehingga saat imsak masih boleh sahur. 1. Bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah adalah perkara baru yang wajib dilakukan umat Islam untuk menjaga ajaran-ajaran Islam, mensyiarkan ajaran Islam, dan agar Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Bid'ah seperti itu tergolong bid'ah yang wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan, Islam akan semakin ketinggalan zaman. Contoh bid'ah wajib antara lain mempelajari ilmu nahwu, gramatika Arab sebagai perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis, mendokumentasikan kata-kata asing dalam Al-Quran dan hadis, pembukuan Al-Quran dan hadis, penulisan ilmu usyul fiqh. 2. Bid'ah muharamah. Bid'ah muharamah adalah bid'ah yang haram, tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Bid'ah muharamah akan membuat ajaran Islam melenceng jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh bid'ah haram adalah hadirnya mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murjiyah, atau Mujassimah. Mazhab pemikiran tersebut telah menjauhkan umat dari pemikiran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 3. Bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah adalah perkara baru yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Bid'ah ini dapat tergolong ubudiyah dan muamalah. Contoh yang dianjurkan adalah sembahyang tarawih berjamaah, membangun jembatan, membangun sekolah, dan pondok pesantren. Fasilitas-fasilitas akan memudahkan urusan masyarakat dalam menin ilmu kelancara urusannya. 4. Bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah adalah perkara baru yang sebaiknya tidak dilakukan. Larangannya tidak bersifat haram, tapi bersifat sebaiknya dihindari. Jika bid'ah ini dilakukan akan menimbulkan kesan yang kurang baik dalam Islam. Contoh bid'ah makruhah adalah menghias mushaf dengan emas. 5. Bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah adalah perkara baru yang boleh atau tidak dilakukan. Umat Islam diberi pilihan untuk melakukannya sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat. Contoh bid'ah mubahah adalah jabat tangan usai salat, mengupayakan sandang, pangan, dan rumah yang layak dan bagus. Macam-macam bid'ah dulalah. Bid'ah lulalah merupakan perkara yang seperti bukan agama Kiai Haji Hashim Aryat menyebutkan beberapa. Mujassimah. Mujassimah adalah paham yang menyerupukan Allah dengan makhluk, misalnya, Allah SWT digambarkan memiliki tangan, dikurs, dan turun ke dunia pada sepertiga malam. 2. Qadariyah. Paham Qadariyah adalah paham yang meyakini bahwa perbuatan manusia adalah semata-semata karena kehendak manusia sendiri, tidak campur tangan Allah untuk mengatur perbuatan manusia. Jabariyah. Jabariyah adalah paham yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia adalah semua atas kehendak Allah. Tidak ada campur tangan dan kuasa manusia dalam perbuatannya. 4. Syiah yang tidak mengakui keabsahan Khulafaur Rasyidin selain sahabat Ali bin Abi Thalib. Syiah terdiri dari berbagai mazhab.
Paham Syiah yang termasuk bid'ah dolalah mazhab Syiah yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Paham ini hanya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah setelah wafatnya Rasulullah SAW. 5. Khawarij. Khawarij adalah paham yang menganggap kelompok di luar pemahaman mereka sebagai kafir. Di masa sekarang, paham ini menjelma menjadi berbagai kelompok Islam yang berani melakukan. 6. Salat Rebo Wekasan. Masyarakat idam Indonesia sering melakukan salat Rebo Wekasan, salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, salat Rebo Wekasan adalah bid'ah dolalah karena tidak ada tuntunan dari Al-Quran, hadis Nabi, maupun 5 ulama tentang tuntutan salat Rebo Wekasan. Namun, kebidalun tersebut akan hilang dengan mengubah semat salat Rebo Wekasan menjadi niat salat sunnah mutlak. Artinya, pada hari Rabu terakhir bulan Safar, masyarakat boleh melakukan salat sunnah 2 rakaat, sebagaimana di waktu-waktu yang lain. Bahaya bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah wajib dihindari karena membawa dampak yang buruk bagi umat Islam. Nahdlatul Ulama sebagai jamiah yang menganut paham Asy'ariyah sangat menentang keras pemahaman-pemahaman keagamaan yang menyimpang dari Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Beberapa bahaya bid'ah dolalah antara lain: menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluknya. Muhalatul lil hawaditsi. Meyakini bahwa setiap keberhasilan yang diraih seseorang adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tidak ada kuasa Allah yang membantu keberhasilan seseorang. 3. Meyakini bahwa setiap kejahatan adalah takdir dari Allah. Sehingga ketika seseorang berbuat jahat, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. 4. Menganggap sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan tidak sah sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Padahal ketiga sahabat tersebut telah dijamin Allah masuk surga. Menganggap menghormat bendera sama dengan syirik. Padahal menghormat bendera merah putih merupakan bentuk rasa hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Menganggap kelompok atau paham lain sebagai kafir, sehingga tidak bisa bergaul dengan sesama muslim. Padahal Islam memiliki beberapa perbedaan dalam masalah furu'iyah, cabang agama.